Surat suara di luar negeri amburadul. Ada yang 2 kali dapat suara, ada yang dapat surat suara tapi bukan atas nama dia di majikan dia. Nah, berikut ini selengkapnya dan jawaban dari PPLN luar negeri. Ada apa ini? Nah, halo teman-teman semuanya, kembali lagi di PMI Taiwan, dan kali ini kita akan bahas terkait pemilihan umum yang ada di luar negeri ya, dimana ada beberapa kasus yang masuk ke kita dan yang kita ketahui ya. Jadi memang pendistribusian atau pengiriman surat suara di luar negeri itu ada beberapa yang aneh. Anehnya kenapa? Dimana surat suara itu dikirim ke rumah majikan tapi nama TKI-nya, PMI-nya bukan nama yang saat ini bekerja. Walaupun ada yang nomor paspornya benar, namanya salah dan lain sebagainya. Nah, datanya ini amburadul. Nah, salah satu buktinya biar kita tidak dibilang asal ngomong itu ini ya. Ini adalah salah satu SMS dari teman-teman kita. Ini yang ada di Taiwan. Dia bilang gini ya. Majikanku di majikan ini gak dapat surat suara pilpres. Kemarin ada yang datang tapi pembantu yang dulu ya. Padahal aku di majikan ini udah 5 tahun. Gimana cara dapetin surat suara itu, katanya dia. Jadi Mbak TKW ini mendapat surat suara tapi bukan atas nama dia. Sedangkan dia di majikan ini sudah 5 tahun. Jadi kemungkinan besar adalah itu PMI yang sebelumnya Mbak ini. Jadi yang sebelumnya ini itu yang kejadian di Taiwan, dan ada beberapa lagi kasusnya sama ya seperti ini. Dan kejadian di Hong Kong kemarin itu yang juga diviralkan di Facebook juga ini ya. Ini kejadian seperti ini. Dia mendapat surat suara tapi namanya bukan dia, tapi paspor dan datanya itu dia di majikan itu. Nah, kejadiannya sama persis ya. Rata-rata memang kejadiannya begitu. Jadi surat suara dikirim ke majikan A, tapi TKI-nya kepadanya, bukan TKI yang bekerja di majikan tersebut. Nah, dari hal ini kenapa kok bisa seperti ini gitu ya? Hanya ada yang 2 kali mendapat surat suara. Ada di Hong Kong itu ada yang dapat 2 kali surat suara. Ini semuanya ada di sini datanya, dan di Taiwan juga seperti itu. Nah, sedangkan tanggapan sendiri dari PPLN Hong Kong ya terkait hal seperti ini, itu tanggapannya sangat mudah sekali ya. Kalau surat suaranya datang ke kamu, namanya bukan untuk kamu, itu silahkan dikembalikan lagi. Nah, gampang sekali ya seperti itu ya. Jawabannya memang cuma seperti itu. Nah, padahal harusnya ini yang salah siapa sih? Ini yang salah mungkin datanya ya. Jadi tidak tahu PPLN itu mengambil data dari mana. Apakah datanya disamakan kita ngambil yang tahun lalu tanpa ada pengeditan atau apa, atau bagaimana sehingga hal seperti ini terjadi. Kemarin juga seperti itu yang viral di Taiwan itu, surat suaranya datang duluan sebelum waktunya pendistribusian. Dibuat video TikTok, viral di Indonesia juga, viral di mana-mana. Nah, sekarang ini yang lagi viral adalah salah alamat, dan ini bagaimana kok bisa terjadi salah alamat seperti ini. Banyak teman-teman yang tidak mendapatkan surat suara, ada yang mendapatkan 2 kali, ada yang surat suaranya dengan nama tujuannya tidak sama. Nah, seperti ini data yang harus dimutakhirkan ya. Demi apa? Demi jurdilnya pemilu di Indonesia, karena satu suara dari teman-teman semuanya itu menyumbang kemenangan atau menyumbang kemenangan salah satu paslon yang teman-teman dukung semuanya, dan kehilangan satu suara itu sangat berarti. Dan ini tugas PPLN luar negeri untuk lebih baik lagi ya, jangan ada seperti ini. Nah, ini juga kemarin ada yang curhat lagi ya di Taiwan ini, bahwasanya ada gak yang kayak saya dapat surat-surat pemilu 2 kali. Bingung nih. Jadi yang pertama udah aku coblos, lalu dikirim ke kantor pos, dan hari ini datang lagi. Nah, ini kan seperti ini kasusnya kan ya gimana gitu loh ya. Jadi untuk teman-teman semuanya, ini jadi perhatian penting ya untuk teman-teman semuanya yang tidak dapat surat suara, silakan hubungi PPLN luar negeri. Dan yang mendapat surat suara tapi tidak sesuai peruntukannya atau 2 kali, itu juga jangan dimanfaatkan, dikembalikan lagi PPLN luar negeri. Semoga pemilu tahun ini jurdil ya, jujur dan adil, dan kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi ya. Ini karena kesalahan data, ini mungkin kesalahan datanya tidak diupdate oleh PPLN luar negeri, dan semoga ke depan menjadi perhatian biar tidak teledor seperti ini ya, karena ini sakral sekali. Pemilu itu sakral sekali. 1 orang di Indonesia itu hanya mempunyai 1 suara. Kalau seperti ini kan 1 orang bisa dapat 2 suara.
ya kan menyumbang kemenangan salah satu paslon yang mungkin ya ini yang dinamakan tidak adil ataupun datanya tidak sesuai itu ya, dikirim ke majikan A dengan nama PMI A, ternyata nama PMI tujuannya adalah B dan lain sebagainya seperti itu. Semoga menjadi perhatian pemerintah. Setidaknya kalau PPLN luar negeri tidak bisa mengupdate datanya dengan akurat, silakan diupdate anggota PPLN yang ada di luar negeri yang lebih update lagi sehingga mereka bisa bekerja dengan sesuai dan dengan jurdil.